Di hari Minggu pasca hari raya kebangkitan ini kita bersama-sama berkumpul, kita kembali mensyukuri rahmat kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita sambil belajar dari para murid yang masih berusaha memahami makna dari semua peristiwa ini dan apa dampaknya bagi hidup mereka. Di awal Ekaristi ini, marilah kita mulai sejenak. Kita sadari kedosaan kelemahan kita yang seringkali gagal untuk melihat Allah, melihat kebangkitan yang dirahmatkan oleh Tuhan pada kita. Saya mengaku
berdoa. Dalam Ekaristi ini kita berdoa bagi intensi-intensi berikut. Dari keluarga Bapak Emilian Silveva, merupakan mama Juliana Silveva untuk bukan semoga mama bahagia bersama Prabu surga dan menjadi pendoa. Dari keluarga Ibu Tiku, Rahmat Penampungan dan Keselamatan Jiwa, bagi Bapak Yohanes Ibu, Ayah Valentinus, Kakak Saudara Tiku, Bapak Matius Jalal, Mama Linje, Bapak Teni, Batu Wael, Kakak Paulus, Nenek Maria Ndepa, Keke Nekeka, Nenek Nekeka, Opa Thomas, Oma Martina, Adik Renhat, Kakak Yusuf, Kakak John Fonatala, Bapak Wilentong, Mama Poki, Mama Anang, serta semua keluarga Tiku, Tonapa, Nifang, Yau, Keldombar, Warnasi, dan jiwa-jiwa yang didoakan keluarga. Lalu juga dari keluarga Deborah Yewiyana, selamat dan kekal bagi Bapak Vitalis, Mama Antonia, Bapak Bunyanus Mayor, dan anak Firdan Mayor, serta jiwa-jiwa keluarga Yewiyana Mayor, William W. Lasso. Dari keluarga Bapak Victor Randelalo, karena kesembuhan bagi anak terkasih Rafael Renda Miguel Randelalo yang sementara di dalam perawatan di Makassar, semoga Tuhan memberkati segala upaya medis dalam keadaan ini dalam doa oleh kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Kau telah mengagungkan hari ini dan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkan iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat putra-Mu dengan penambahan Tuhan kami Yesus Kristus, putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam kesatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengenapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah
dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah
sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Ia menyatakan diri keluar, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat satu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di hari Minggu Kebangkitan Kristus ini kita diberi bacaan dari Injil Yohanes. Salah satu yang khas dari cara penulis Injil Yohanes itu melukiskan peristiwa adalah dengan berbagai macam simbol dan tokoh-tokoh yang menjadi cermin bagi kita untuk berefleksi. Kesempatan saya ingin membagikan satu refleksi tentang satu simbol yang sangat kuat dipakai di sana. Di bagian awal Injil tadi dikatakan bahwa Maria Magdalena pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ini adalah sebuah simbol yang dipakai oleh penginjil untuk menggambarkan kesedihan, duka, kegelapan para murid sungguh-sungguh seperti di malam yang apa yang menimpa Yesus. Maka gambaran ini menjadi sangat nyata ketika kita sungguh-sungguh merenungkan hidup kita. Ada bagian-bagian gelap dalam hidup ini yang senantiasa menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah bulan depan harga BBM masih sama? Apakah harga telur akan stabil? Apakah ini, apakah itu di masa yang akan datang? Dan kegalauan-kegalauan seperti itulah yang diwakilkan dengan simbol hari masih gelap pagi-pagi. Dan Kristus digambarkan di sana bangkit dari kubur yang gelap juga. Dikatakan bahwa Yesus bangkit di hari yang masih gelap itu menampakkan diri pada para muridnya. Injil mau mengatakan pada kita bahwa kuasa Allah lebih besar dari kegelapan itu semua. Dan kita semua diajak untuk percaya bahwa Yesus Kristus sungguh menjadi harapan kita yang akan menemani, menerangi kegelapan, kegalauan, kekacauan masa depan, kecemasan apapun yang sedang kita hadapi. Sama adalah Maria Magdalena. Kalau semalam saya mengajak kita semua melihat sosok Bunda Maria sebagai murid teladan, sekarang saya akan mengajak kita semua untuk melihat sosok Maria Magdalena. Maria Magdalena ini sungguh-sungguh murid yang istimewa juga, bahwa Maria Magdalena ini pagi-pagi benar ketika murid-murid yang lain yang selalu bersama Yesus masih tertidur lelap. Maria Magdalena ini sudah bangun, lalu terdorong oleh cinta dan rasa hormatnya pada Yesus yang begitu ia anggap sebagai guru, sebagai inspirator, sebagai mentor, sebagai teladan hidup, mati dengan brutal, dibunuh dengan brutal, dan tidak cukup layak dimakamkan karena harus dimakamkan dengan tergesa-gesa. Perasaan inilah
yang menggerakkan Maria Magdalena pagi-pagi kita pergi ke makam Yesus. Maria Magdalena ini juga menjadi gambaran bagi kita semua. Mungkin gejala umum juga bahwa dalam suasana krisis, situasi krisis, seringkali wanita itu adalah pihak yang mengambil inisiatif pertama. Saya teringat ketika kemarin dari perjalanan di Ekirwara kembali ke Paroki itu, perjalanan laut kami mengalami hujan yang deras. Lalu yang berpihak pertama tentu saja adalah Suster Ferry. Ketakutannya semua. Tapi itulah gambaran bagaimana Maria Magdalena ini menjadi simbol bagi kita bersama yang seringkali kehilangan kendali. Seringkali kita merasa gelap akan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, akan salib yang harus kita tanggung tanpa kita tahu mengapa dan tanpa kita tahu sampai kapan. Itulah juga Maria ingat bahwa ibunya ini dikubur tergesa-gesa tanpa melalui proses pemakaman yang layak. Perempuan ini memiliki perhatian yang lebih dalam karena cinta dan hormatnya kepada Yesus. Maria mengalahkan semua itu, mengalahkan semua ketakutan itu dalam dirinya. Pastilah ia mengingatkan apa yang dahulu dilakukan oleh ibunya. Yesus telah menolong dia meskipun berisiko dimusuhi oleh tua-tua bangsa Yahudi dan para ahli Taurat. Oleh sebab itu, hal yang sama juga ada yang lakukan. Itulah bentuk pemuritan yang lain yang kita saksikan dari Maria Magdalena. Dalam kekacauan batinnya, dalam suasana kehilangan duka yang mendalam, Maria Magdalena mengambil inisiatif atas penghormatannya pada gurunya, tetapi juga karena dia sungguh yakin, dia ingat apa yang diajarkan oleh gurunya, bahwa gurunya pun telah menolong dia dari maut. Bahkan itu berisiko bahwa Yesus dijauhi dan dibenci, bahkan juga direncanakan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat. Pengalaman itulah yang Maria bawa ke dalam tubuh yang ternyata sudah kosong. Bagi kita bersama, Maria Magdalena ini menjadi versi murid yang lain. Kita tidak harus sempurna, tetapi kita diundang untuk berani mengambil langkah kecil yang pertama, untuk mencoba datang pada Tuhan, bertanya di depan makam yang kosong, apa yang sedang terjadi, apa yang harus saya perbuat. Ketika Maria Magdalena menuju rumah tempat para rasul bersembunyi, ia memberitakan kebangkitan Yesus. Karena Maria tahu bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Maka dalam tradisi gereja memberi tempat yang istimewa juga kepada Maria Magdalena. Dia sering dikatakan sebagai rasul kebangkitan yang pertama, karena dialah kebangkitan itu dinyatakan pertama kalinya dalam Injil Yohanes. Dan Maria Magdalena kembali ke murid-murid yang masih tertidur itu, dia mengabarkan bahwa makam telah kosong. Dan kalau kita baca lanjutan dari Injil ini, kita akan tahu bahwa Maria Magdalena ini menangis 3 kali ketika dia berjumpa dengan Yesus di taman, di makam taman. Dan Maria Magdalena baru sadar bahwa Yesus sudah bangkit itu ketika Yesus memanggilnya, ragu memanggilnya, dan Maria Magdalena sadar bahwa itu suara Yesus, dan dia mengatakan, "Rabi, Guru." Saya kira itulah jalan pemuritan yang ditawarkan kepada kita. Kita semua diajak untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan. Fajar Paskah mengajarkan bahwa terang tidak langsung menghapus kegelapan, tetapi pelan-pelan mengubah cara kita melihat.
kubur yang sama, batu yang sama, kain kafan yang sama, tetapi maknanya berbeda karena Yesus bangkit. Itulah ketika terang Kristus masuk, kita mulai melihat yang lain bukan sebagai ancaman, yang lain bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai saudara. Yang tadinya kita hindari, perlahan kita tekan. Yang tadinya kita curigai, perlahan kita bisa paham. Kebangkitan bukan hanya peristiwa pada Yesus, tetapi sungguh pada cara pandang baru yang mulai tumbuh dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Maria Magdalena ini memberi pelajaran kepada kita hal yang kecil. Dari langkah kecil yang setia itu, justru ia menjadi saksi pertama bagi kita. Dan kita pun diajak sebagai murid Kristus menjadi saksi kebangkitan itu sendiri. Yang juga menarik adalah adanya murid yang disebut sebagai murid yang lain. Tidak disebut namanya di sana terpinjam, dan itulah ruang bagi kita untuk menetapkan diri sebagai murid yang lain. Para murid melihat dan percaya tetapi belum mengerti. Apa artinya itu semua? Iman Paskah memang tidak langsung menjadi jelas ketika, namun ia tumbuh bersama pengalaman, tumbuh bersama perjumpaan dan upaya kita untuk mengenal Kristus yang lebih dulu mengenal kita. Kita juga begini, ada bagian hidup kita yang masih gelap, masih belum bisa kita pahami. Seperti fajar, cukup satu garis terang untuk memulai berjalan, dan itulah terang dari yang kita rayakan hari ini. Dalam masa pekan suci ini kita menjalani retret bersama, kita mengenal Yesus Kristus dengan lebih baik. Mungkin hanya satu dua hal yang kita ingat dari semua yang kita renungkan dalam pekan suci, tapi cukuplah itu menjadi satu percik nyala api, satu garis dalam fajar yang menyingsi, yang menjadi awal dari perjalanan kita secara baru. Mungkin pertanyaan yang sederhana yang dibawa oleh Injil hari ini adalah, beranikah kita seperti Maria Magdalena, bukan hanya mencari Tuhan, tetapi juga menjadi saksi, menjadi orang yang membawa kabar hidup di tengah lingkungan yang seringkali lelah, seringkali sinis dan putus asa. Kadang menjadi saksi itu bukan soal kata-kata besar, tetapi sikap kecil, tetap berharap, tetap jujur, tetap mengasihi, tetap berbuat baik sekecil apapun itu, bahkan ketika situasi begitu sulit, bahkan ketika kita sendiri mungkin berkekurangan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya teringat peristiwa kecil dalam perjalanan kemarin ke stasi Egarwara dari dermaga Madiun. Kita berjalan tengah hari jam 12, suster membawa kasur, membawa berbagai macam perlengkapan, ada jin juga membawa kabel dan lain sebagainya. Dan saya pikir Pak Irfan, tenang saja, tidak usah bawa. Saya ikutan membawa ujian dan juga kardus Superman saja. Wah, saya pikir saya sudah terbiasa naik gunung gitu ya. Naik gunung, saya menikmati naik gunung. Lalu ordo kami itu sekitar Yesus itu juga yang memberikan adalah seorang mantan tentara, maka kami dididik seperti militer. Ada training juga di zaman dulu ketika saya novice itu, kami diminta untuk berjalan kaki 10 hari seperti para murid, tidak membawa bekal, membawa baju satu saja, pergi dari rumah ke rumah. Setiap malam kami datang mengemis, minta makan, tidur di tempat orang, berjalan kaki 10 hari berdua, kurang lebih 300-400 km. Jadi saya percaya diri saja, wah ini hanya perjalanan yang biasa, naik gunung. Tapi rupa-rupanya setelah jalan tidak sampai, panas sudah makin menyengat, tidak sampai ini. Saya kartusnya di panggung tidak nyaman, di pinggang tidak nyaman, di bawah di depan tidak nyaman, saya pusing ini. Tapi perjalanan terus berjalan. Namun Pak Irfan dengan mereka, lepaskan saja Pak,
sedang mencari pisang. Mau kembali, kenapa tidak? Tidak ada pisang yang masak. Anak itu menjawab demikian. Jadi anak itu sudah berpapasan dengan kami beberapa kilometer sebelumnya. Lalu dia mencari pisang, namun tidak ada pisang, lalu dia kembali. Lalu suster langsung bilang, kok bisa bantu suster kan? Ikut berbagi diri. Lalu anak itu tanpa berkata apa-apa, baik suster, dia langsung datang kepada kami, ambil barang yang berat-berat, dan anak itu datang membawa beban kami dan meringankan kami di sisa-sisa perjalanan yang sebenarnya sudah kelihatan gerejanya, tetapi saya pada akhirnya menyerahkan kenyataan saya kepada anak ini karena saya menghargai ketulusannya anak ini. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, anak ini tidak mengenal saya, apalagi mengenal yang lain. Mungkin juga tidak mengenal suster, saya tidak mengenal suster. Mungkin juga tidak dari gereja kami, gereja Katolik ini. Tetapi peristiwa itu sungguh menjadi pengalaman yang menarik buat saya ketika membaca Injil hari ini. Dan kita semua diundang menjadi saksi kita lewat hal-hal kecil itu. Kita diundang untuk terus berbuat baik di dalam kesempitan kita masing-masing. Kita diundang untuk menjadi Paskah bagi yang lain. Dan itulah makna Paskah sesungguhnya. Kristus sudah sedemikian berkorban untuk kita, namun pengorbanan itu sungguh akan menjadi nyata dalam perbuatan kita masing-masing. Maka nanti ketika kita akan memperbarui janji baptis, salah satu hal yang praktis, yang sungguh-sungguh sangat praktis adalah nasihat dari Paus Fransiskus. Menjadi pengikut Kristus adalah berjanji pada dirimu sendiri bahwa seburuk apapun orang memperlakukan, berjanjilah kamu tidak berbuat jahat dan teruslah berbuat baik. Saya kira itu janji baptis yang mungkin menyederhanakan semua makna di dalamnya, tetapi sungguh-sungguh menjadi tantangan bagi kita yang ingin menjadi pengikut Kristus, menjadi murid terkasihnya, berjalan bersama para murid yang lain, berjalan bersama Maria Magdalena, Bunda Maria. Kita semua diundang menjadi saksi kita. Kita berjanji pada diri sendiri untuk tetap berbuat baik, walaupun mungkin orang lain memperlakukan kita kayak sebaliknya. Dan itulah standar kasih yang disampaikan pada Yesus lewat pekan suci ini. Kita tidak hanya diundang mengasihi sesama seperti mencintai diri sendiri, tetapi kita diundang untuk mencintai sesama seperti Yesus mencintai kita semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan pembaruan janji baptis. Dalam baptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, maka kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah melawan setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji menang Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya. Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahdir, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan pernyataan kesanggupan tersebut, tugas saudara-saudari belum selesai. Kini masih harus dibuktikan dengan perbuatan dan kesadaran yang penuh
Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggilkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita lanjutkan dengan doa. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah baptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Semoga Kristus menerangi kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu dalam persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Semoga Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Semoga Kristus menggunakan kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan mempersiapkan Haleluya, haleluya, haleluya.
supaya persembahan dan persembahan beri kenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepada-Mu. Kami mohon persatukanlah persembahan ini dengan persembahan domba Paskah yang ini telah hadir dengan jaya dengan mengantar Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sungguh kudus Engkau Tuhan, segala makhluk hidup ciptaan-Mu kami memuji Engkau. Sebab dengan menangkan Putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan memutuskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghidup umat-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan memutuskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang mengundang kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia nanti Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah terjadi, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai tanda akan datang."
Tuhan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil menangkan sengsara putra yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga sambil mengarahkan darahnya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandangan persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakannya menjadi persembahan abadi agar kami pantas mewarisi kebahagiaan abadi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Parama yang Tunggal, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, para martir yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan kasih. Hamba-hamba Paus kami Leo, uskup kami Hilarion, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat sayang. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memberi dengan usaha
satu-satunya, berbahagialah kita semua yang diundang perjamuan anak domba. Kristus yang akan kita sambut, melindungi dan mengangkat kita sampai kedua kali. Menari-nari
Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bergetangan melihat matahari hingga sebentar tidak ada cemara. Pasca hadir membawa cinta bangkit dan makin terasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pasca bagi kita semua. Saya sungguh bergembira bersama Bapak Ibu semua merayakan pekan suci, merayakan Pasca di tempat ini. Sungguh kenangan yang sangat istimewa bagi saya, dan terima kasih atas segala jeripaya para panitia, para petugas liturgi yang bertugas mempersiapkan diri, sungguh-sungguh menjadi wajah Pasca yang sungguh-sungguh menemani kami kita rayakan bersama di tempat ini. Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya Pasca ini sungguh menjadi kesempatan baru bagi kita memulai langkah baru dengan semangat baru. Tuhan bersama. Semoga berkat perayaan yang Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati yang bergembira